seminaris. Karena sudah dilarang ya pakai Iya, media digital. Terlebih-lebih HP ya. HP. Tapi seminaris punya kesempatan, memiliki kesempatan di mana rumah-rumah pembinaan seminaris sendiri mempersiapkan juga, memberikan ruang teknologi untuk. Beliau ini juga seorang santri, tapi santri Katolik. Nah, jadi saya pengen ngobrol-ngobrol tuh apa persamaan dan perbedaan menjadi seorang santri di Islam yang pernah saya jalani dan di Katolik yang pernah Father jalani. Nama beliau Father Antonio. Nah, Father, dari yang kelihatan dulu nih. Jadi pakaiannya sama ya? Ya, kelihatannya sama. Kelihatannya sama loh. Iya. Warnanya sama. Kalau saya dengan Bante kan dari warna aja udah beda. Nah, kalau ini warnanya sama, yang beda modelnya atau jahitannya ya, Father. Nah, emang ini pakaian apa kalau di Katolik, Father? Yang ini namanya jubah. Jubah. Oh, sama. Ini juga kita tapi lebih menyebutnya gamis. Kalau jubah itu yang di luaran aja, yang biasanya nggak ada kancingnya. Oh, ini jubah. Jubah. Oke. Ini dipakai oleh sejak dulu masih nyantri atau ketika sudah jadi tokoh agama? Iya. Jubah ini diterima dalam proses pembinaan di seminari. Oh, seminari. Jadi seminari. Seminari itu pesantren kalau dalam tradisi Katolik ya. Iya, Disebutnya seminari. Setelah 3 tahun proses pembinaan di seminari menengah ke tahun rohani. Di tahun rohani 2 tahun itulah, setelah 2 tahun tahun rohani baru diterimakan untuk seminaris jubah. Pakaian ini. Pakaian ini juga. Berarti setelah 5 tahun jadi santri baru dikasih ini. Iya. Oke. Kalau di Islam dari awal nyantri kita pakaiannya begini. Adapun pakaian yang diberikan setelah kita melalui jangka waktu tertentu dan dianggap sudah pantas itu sorban. Nah, sorban itu ditalbis. Ditalbis itu dipakaikan oleh guru kita, entah itu kiai, habaib atau ustadz, sebagai simbol bahwa dia sudah matang secara keilmuan dan bisa mendakwahkan ilmunya kepada orang lain. Oh, jadi, kalau ini lebih ke pakaian ya? Iya, ke pakaian. Dalam tradisi Katolik, yang menerima jubah ini adalah para frater. Frater? Frater, dipanggil frater. Oh, dipanggilnya frater. Jadi setelah 5 tahun itu dipanggil frater? Frater, menerima jubah. Kalau sebelum 5 tahun pertama masuk disebutnya apa? Seminaris. Seminaris. Oh, ya, kalau kita santri ini seminaris. Ya, oke. Seminaris. Terus kalau ini, Father, warnanya ada filosofinya enggak? Kenapa putih? Atau ada pahalanya enggak kalau putih? Kalau warna lainnya beda gitu misalnya? Bagi kita dalam tradisi putih adalah kesucian. Jadi. Oke. Ya, jadi makanya warnanya putih. Ya, makanya warna dan putih. Itu ada keunggulan tersendiri kalau kita berpakaian putih. Misalnya dapat pahala gitu kalau dalam Islam. Begitu. Iya. Okay. Sebagai simbol, tapi sebagai juga untuk kesucian. Kesucian. Oke. Itu juga mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pakailah pakaian putih karena pakaian terbaik untukmu adalah pakaian putih. Makanya di Islam kalau pakai pakaian putih, apalagi hari Jumat di hari yang suci bagi kita, itu ada kesunahan, ada pahalanya tersendiri. Kalau filosofinya diantaranya kata para ulama, Father, kalau pakai pakaian putih ini, kita mau tidak mau harus memegang salah satu prinsip dalam Islam, yaitu at-tuhur minal iman. Kesucian itu bagian dari iman. Nggak bisa kotor nih, kotor dikit langsung kelihatan. Betul. Dan enaknya kita bisa tetap hidup sederhana, karena nggak perlu banyak pakaian. Punya 2 aja, ketika satu dipakai, satu disimpan, ketika satu dicuci, satu dipakai. Jadi orang ngelihat itu nggak, kok pakaiannya cuma ini aja. Kalau berwarna-warni kan ketahuan tuh kalau pakaiannya itu aja. Kalau ini kan nggak, kok pakaiannya putih-putih aja. Oh enggak, karena memang itu pakaian putih simbol kesucian yang
mungkin dia punya banyak gitu, karena nggak ada motifnya ya. Betul. Nah, terus karena ini Hari Santri, jadi Hari Santri itu diperingati di Indonesia setiap 22 Oktober, Father. Jadi itu merujuk kepada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan para ulama-ulama yang ada pada saat itu untuk mengajak para santri dan kelompok muslim di Indonesia untuk bergerak mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh agresi pada saat itu, yang puncaknya melahirkan 10 November 1945 itu Hari Pahlawan, di mana santri itu menjadi salah satu kekuatan penting dalam perlawanan di Hari Pahlawan di Surabaya itu. Nah, sejak 2015 ditetapkan sebagai Hari Santri. Nah, kalau di Timor Leste sendiri, Timor Leste itu kan mayoritas Katolik ya, Betul. Father. Karena Father Antonio ini dari Timor Leste, mayoritas Katolik. Apakah ada satu hari yang dipersembahkan untuk para seminaris ini? Untuk hari yang spesial untuk seminaris, saya kira di sana Tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Oke. Tetapi seperti cerita tadi, Iya. santri di Indonesia, para seminaris sudah sejak lama ya, jadi berdirinya seminari di Timor Leste, dan para pendiri bangsa, beberapa pendiri bangsa Di Timor Leste. itu lahir dari atau keluar bekas seminaris. Oke. Jadi mereka adalah ex-seminaris. Ex-seminaris Ya. yang juga berjuang untuk Timor Leste. Timor Leste. Oke, Termasuk berarti mirip. Pak Sanana Gusmao. Sanana Gusmao Ya. itu dari Salah satu seminaris ya? Ex-seminaris. Oh, oke. Jadi sama di sini juga santri itu berperan penting dalam membentuk kemerdekaan, memerdekakan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Karena itu 22 Oktober 1945 di mana bangsa Indonesia sudah merdeka. Tapi masih ada agresi ini dan itu, maka para santri itu keluar untuk melawan. Dan itu di bawah komando dari salah satu yang paling populer, Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, karena itu menjaga bangsa itu bagian dari jihad atau perjuangannya para santri dan kiai di Indonesia. Jadi tokoh agama itu di Indonesia berperan penting dalam meraih kemerdekaan, dalam kemudian menyusun Pancasila. Juga ada tokoh-tokoh agama di sana, bukan hanya Islam tapi semua agama berperan dalam penyusunan Pancasila dan dalam mengisi kemerdekaan ini. Nah, kalau dunia santri di Katolik sendiri, Father, jadi pertama kali masuk seminari itu kira-kira kelas berapa? Di seminari di Katolik itu untuk pembinaan untuk imam-imam lokal atau pastor-pastor lokal itu ada seminari menengah, ada tahun rohani dan seminari tinggi. Oke, seminari menengah itu kapan? Seminari menengah itu setingkat SMA. SMA. Jadi 3 tahun. Oke, 3 Mereka tahun. belajar di seminari juga belajar SMA. SMA. Oh, sama kayak di pesantren gitu. Ada pelajaran pesantren, ada pelajaran SMA formal. Jadi itu 3 tahun. Setelah Itu 3 berarti tahun, asrama. asrama. Semua asrama. Oke. Seminari menengah, tahun rohani dan seminari tinggi itu di asrama. Oke. Itu semua di asrama. Jadi lain dengan pembentukan imam, pembinaan pastor-pastor yang biarawan-biarawati dari kongregasi, ordo religius. Oke. Itu cara pembinaan, proses pembinaan mereka itu lain. Berbeda. Kalau yang ini berarti yang ini yang melalui tahap seminari menengah 3 tahun, 16 tahun. Jadi totalnya 16 tahun. 16 tahun masuk dengan 16 tahun. Oh, dari 16 tahun udah mulai masuk Iya. tuh. Berarti 16 tahun masuk
kemudian udah hidup sendiri di pesantren, di seminari berarti? Iya, masuk di Oke. seminari. Kemudian 3 tahun, setelah 3 tahun, baru 2 tahun di tahun rohani. 2 tahun tahun rohani, Tahun rohani, kemudian baru masuk filsafat dan teologi. oke, berapa Seminari tahun? tinggi. Jadi sekarang proses pembinaannya berbeda dengan zamannya saya. Jadi Oke. sekarang proses pembinaannya filsafatnya 4 tahun Oke. dan teologinya 4 tahun. Jadi Oke, 8 berarti 8. Kalau di zaman Father, tahun. Zamannya saya filsafat itu dan teologinya? filsafatnya hanya 3 tahun dan teologinya juga 3 tahun. 3 tahun. Berarti 11 tahun kurang lebih. Ya, Father 11, kan 12. 3, 2 sama 6 ya. Ya, 11 12 tahun. 11-12 tahun 12 ya. tahun, Oke. prosesnya. Jadi pada intinya ada 4 pokok dalam proses pembinaan itu. Oke. 4 pokok, 4 dimensi. Iya. Yang pertama dimensi humanitasnya, Humanitas. Mhm. Apa itu? karakter, kepribadiannya, Oke. pembinaan karakter. Oke. Yang kedua adalah dimensi intelektual. Oke. Yang ketiga adalah dimensi spiritual. Oke. Dan yang keempat dimensi sosial, pastoral sosial. Oke. Jadi keempat pokok atau keempat dimensi tersebut yang menjadi fokus di Seminari. 3 tahap tersebut. 3 tahap itu. Ya? Seminari menengah yang menjadi fokus adalah pembinaan karakter, kepribadian, Oke. kepribadian dengan disiplin dan Oke. kegiatan-kegiatan yang mengacu pada proses pembinaan untuk karakternya itu. Kemudian pembinaan rohani 2 tahun. 2 tahun Itu spiritualitas. spiritualitas. Oke. Kemudian 6 tahun teologi dan filsafat itu intelektualitas. Intelektualitas. Jadi baik di seminari menengah tahun rohani maupun di seminari tinggi, biarpun meskipun fokusnya pada satu aspek, tapi ketiga aspek lain juga ditanamkan. Tapi bukan yang utama. Ya. Yang utama bergantian dari 3 aspek itu. Ya. Ditambah aspek sosial itu. Ya, aspek sosial masyarakatnya. Jadi sebenarnya mirip dengan apa yang dialami oleh santri. Jadi santri itu kan pertama pendidikan karakter tentang kemandirian. Saya itu ingat sekali pas pertama jadi santri itu awalnya makan aja itu harus ditemani orang tua. Tidak bisa di tempat yang bukan ruang makan. Kemudian cuci juga dicucikan oleh orang tua. Kemudian mau mandi, mau melakukan aktivitas sehari-hari selain bermain itu diingatkan, bahkan disuruh oleh orang tua. Nah, bahkan untuk keluar kota aja nggak pernah. Kalau naik kendaraan aja mabuk perjalanan. Tapi semua itu terbentuk secara baik di pesantren. Makan bisa seadanya dan di mana saja. Kemudian bangun tidur, bangun sendiri. Bahkan di tengah malam kita bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Kemudian nyuci sendiri, Father. Ya, itu pengalamannya itu sama persis. Sama kan? Pengalaman saya waktu pertama masuk 96 masuk ke seminari, pengalaman itu nangis biasanya nggak, Father? Biasanya kan di rumah sama keluarga. Ketika pertama kali masuk seminari, pada saat orang tua kembali ke rumah, sedih 1 minggu. Sedih. Sedih. Sampai nangis Ada di yang kamar menangis. mandi nggak? Ada yang menangis. Father tapi nggak? Hampir menangis. Sama kita. Hampir menangis. Saya tidak sampai menangis di kamar mandi, tapi sering tuh mau mandi lewat di kamar mandi, kenapa ada suara tangis kuntilanak? Nggak taunya, biasanya itu santri kalau di Islam, bahkan ada yang SMP, Father. Jadi umur 13 tahun sudah nyantri. Nah, biasanya yang SMP itu biasanya masih menangis di awal-awal. Ada di sana praseminari. Ada, Praseminari. tapi itu tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Ada. Nah, itu biasanya yang nangis tuh. Itu. Iya. Nah, terus kalau secara spiritual itu biasanya dibentuk dengan apa? Secara spiritual, jadi yang tadi itu pembinaan kepribadian melalui disiplin. Pengalaman saya biasanya di rumah kan bangunnya
seenaknya lah ya, pokoknya tapi sebangunnya. ketika itu ada lonceng. Oh, iya. Jadi kita harus bangun sesuai lonceng. Jadi jam 5 pagi sudah bangun. Iya. Bangun terus. Jam 5 pagi kenapa sudah harus bangun? Karena harus berdoa pagi. Oh gitu. Kalau Mandi, saya terus berdoa kirain pagi. sholat subuh. Kalau saya sholat subuh tuh jam 4 udah harus bangun karena sholat fajr, sholat sebelum subuh sekaligus doa-doa kemudian sholat subuh. Jadi kehidupan spiritualnya itu yang tadi kita kadang yang di rumah tidak biasa berdoa, di sana ya berdoa sesuai jam-jamnya. Pagi pagi ada doa komunitas, berdoa. Kalau dalam tradisi kami itu dipanggil laudes. Itu doa di pagi. Doa pagi. Kami menyanyikan lagu apa? Lagu-lagu rohani. Psalm. Gimana? Mazmur. Coba. Mazmur. Sedikit aja nyanyian. Mazmur. Dalam bahasa itu atau nggak apa-apa. Lupa saya. Oke. Nah, kemudian yang juga berat itu selain subuh biasanya tengah malam. Kalau kita bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu menurut para ulama mayoritas mengatakan harus tidur terlebih dahulu. Nah, itu biasanya berat banget. Itu betul-betul pembinaan tentang karakter dan spiritual. Jadi kita bangun tengah malam untuk kemudian sholat, membaca zikir dan lain sebagainya. Kalau di seminaris ada waktu di mana tengah malam harus bangun? Kalau di seminari, kalau sudah tidur dipanggil silensium magnum. Apa itu silensium? Silensium magnum berarti diam total ya. Oke. Silensium itu silent. Diam. Magnum itu pokoknya diam total lah. Jadi para jam 10 malam itu doa malam yang terakhir, kompletorium itu jam berapa itu? Jam 10 malam. Itu doa penutup, doa malam penutup dari semua kegiatan harian. Jadi kompletorium itu setelah kompletorium silensium magnum. Tidur. Sudah tidur. Ya. Sampai jam 5 besok. Jam pagi. Nah, sekarang saya mau tanya. Dibanguninnya pakai lonceng itu. Tidak dimasukin ke kamar-kamar. Kalau kita itu dimasukin kamar-kamar zaman saya ya, pakai rotan terus pintunya dar. Jadi saya setiap hari bangun kaget. Sama juga. Awal-awal tuh bangun kaget karena belum terbiasa kan. Jadi nunggu dibangunin baru bangun. Sama. Biasa yang kami ada staff istilahnya di seminari ada staff. Keamanan biasanya. Bukan keamanan, ini staff pembina. Oh, dari guru? Iya. Oh, kalau saya dari santri senior. Ada pastornya. Oh, pastornya. Dia yang bertugas di seminari, tinggal juga di seminari, pastor. Tapi dia sudah pastor? Pastor, ya. Itu bedanya. Pagi-pagi bangunin selain lonceng, kan ada ketuanya. Iya. Ada unit-unit di mana ada ketua umumnya. Iya. Ketua umumnya bunyikan loncengnya, setelah itu pastornya masuk satu persatu. Terus pakai rotan gitu? Bangunin. Pakai apa bangunin? Pakai rotan itu? Pada zaman saya itu pakai rotan. Atau pakai air? Iya. Pakai rotan. Kalau Father sih enak, pakai air sambil dibaptis. Setelah bangun apa yang kadang seminaris punya kenakalannya tersendiri kan. Apa? Setelah bangun tidur lagi di kamar mandi. Cuman enaknya Father ya, yang bangunin itu guru. Nah, kalau saya itu santri senior, jadi lebih tersinggung kita. Kalau guru ya udahlah kan guru. Kalau ini lu santri juga gitu. Jadi kita kayak gak terima gitu. Makanya kita tuh bercita-cita jadi santri senior buat bangunin santri junior. Nah, di kamar mandi suka tidur juga. Ada yang sampai di kamar mandi kan besar. Panjang. Jadi ada yang sampai menjadi di belakang ya sambil tidur sedikit lah, 5 menit atau 10. Oh gitu. Kalau saya bukan tidur di kamar mandi, Father. Tapi kita lebih kreatif dan lebih safety dengan kita bilang junub. Junub ini maksudnya keluar sperma. Jadi kalau junub itu dapat kompensasi untuk agak telat datang ke masjid. Nah, kan nggak ada tesnya tuh, gimana tesnya? Tapi kalau tiap hari junub juga Anda dianggap aneh, nggak kira dibolehin. Jadi kita tuh kalau capek banget, saya junub. Oh ya udah dikasih kompensasi spare waktu lebih lama untuk pergi ke masjid. Kita tidur lagi. Atau
Cerita apa enggak ini ya? Oke. Atau kalau saya, jadi saya itu lemari 2, Fadil. Yang sini itu ada rak-raknya, yang di sini tuh buat gantungan. Nah, kadang saya itu bawa gabin itu kayak makanan gitu. Terus bawa air gula dimasukin ke air, terus diaduk, terus masuk ke lemari, saya kunci dari luar tuh ada lubangnya. Udah deh, saya makan di sana. Sholat subuhnya di kamar. Gitu. Kan disangkanya di masjid, karena kan ada ratusan hingga ribuan orang di masjid, kita gak ketahuan. Sama, jadi kalau udah di masjid, itu kita biasanya tidur, Father. Tidurnya di masjid. Sama ya? Sama. Di gereja? Kadang masuk sampai sana, lanjutin tidurnya tadi. Nah, berarti tidurnya kalau di gereja di kursi itu? Di kursi. Oh, tidur gini? Begini. Oh, enak. Ada yang modelnya ke samping, ke kanan. Iya. Ada yang sudah bangun, masih duduk. Betul. Oh iya, ada bangunnya ya? Iya. Kayak mahlul qiyam kalau di maulid. Kan berdiri, duduk. Kadang yang masih tidur kan, yang lain sudah berdiri, dia duduk sendiri. Iya. Kalau secara intelektual, Father, apa aja yang diajarkan dari awal sampai akhir? Secara intelektual, pembinaan dimensi intelektual itu yang kan prosesnya untuk masuk seminari kan melalui tes. Oke. Tes intelektual. Kita mengukur intelektual quality setiap calon-calon seminaris. Jadi setelah masuk, nanti prosesnya pembinaan untuk yang tingkat seminari menengah itu kan tingkat SMA. Jadi materi yang mereka dapatkan materi yang tingkat SMA. Pengetahuan umum, IPA dan IPS. Oh, dites juga? Ya, IPS. Jadi selama 3 tahun mereka belajar itu. Itu pengetahuan umum. Ya. Kalau di seminarinya? Selain seminar itu, kurikulum SMA, ada juga kurikulum seminari gereja. Apa aja? Kurikulum gereja. Bahasa Latin. Nah, itu sama. Kalau di saya bahasa Arab. Ya. Itu ada 2 biasanya pondasinya. Nahu, grammar, kemudian sorof. Sorof itu ilmu perubahan kata sesuai makna dan sesuai subjek. Jadi misalnya huwa, huma, hum. Dia berdua sama mereka. Itu ada perubahan kata. Ya. Dalam itu bahasa zamannya saya waktu itu, Latin jadi tolak ukur bahasa Latin. Jadi siapa yang semuanya bagus, tapi nilai Latinnya merah, dia bisa lanjut ke SMA, tapi dia di seminari dia tidak lanjut. Lanjut. Betul, sama. Karena kan semua pintu ilmu kalau di pesantren itu pakai bahasa Arab. Kalau di seminari pakai bahasa Latin. Jadi memang itu pondasi sekali. Makanya kita pertama masuk tuh di pesantren belajar bahasa, disebutnya ilmu alat. Jadi itu prosesnya. Setelah itu tahun rohani yang selama 2 tahun pembinaan itu fokusnya pada dimensi spiritual. Jadi ada juga dalam proses itu akademiknya ada. Jadi ada bagaimana pengenalan bagaimana cara membaca kitab suci yang baik. Terus tajwid lah kalau di santri itu. Terus ada bagaimana mengenal spiritualitas pastor lokal, bagaimana mengenal spiritualitas seorang pastor. Terus ada juga pengantar psikologi. Ya. Terus ada juga materi-materi lain seperti sejarah umum mengenai pengantar sejarah umum mengenai gereja dan sejarah spiritualitas. Itu di tahun ke-4 dan 5 itu tadi, di tahun spiritual ya. Oke. Jadi terus kemudian setelah itu teologi dan filsafat. Setelah itu baru masuk filsafat. Filsafat dulu atau teologi filsafat dulu? Ini menarik. Jadi filsafat dulu. Filsafat itu kan secara umum tentang keraguan, tentang mempertanyakan. Baru setelah itu tentang teologi itu keimanan, keyakinan dan jawaban lah atas semua keraguan itu ya. Betul. Nah, kalau di pesantren itu Father, itu setelah kita ilmu bahasa, kemudian ilmu Al-Quran dan hadis, dari cara membaca, cara memahami hingga menghafal. Nah, kalau di seminaris ada tradisi menghafal kitab suci enggak? Kalau di seminari
karena kitab suci kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. modern, baik Latin maupun bahasa modern yang lain, bahasa Indonesia, ada bahasa Portugis, dan juga bahasa lokal kami Tetun. Tetu Jadi, bahasanya. Tetun. Tetun. Ya, Tetun. Jadi semua bisa mengakses membaca kitab Oke. suci. Jadi belajar untuk Memahami ya. memahami itu mulai diperkenalkan sejak Oke. seminari menengah. Oke. Nah, jadi sampai di seminari tinggi itu sudah mereka belajar secara khusus bidang khusus kitab suci. Kitab suci. Oke. Jadi, sama. ya, Jadi kalau teologi. di pesantren itu di awal-awal kita belajar hukum. Hukum Islam disebutnya fikih. Dari usul fiknya, dari falsafah hukumnya. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kemudian setelah itu kita belajar keimanan, disebutnya ilmu kalam atau akidah, teologi kalau dalam tradisi Katolik. Kemudian setelah itu kita juga belajar tentang Al-Quran tadi dan hadis. Kemudian tarikh itu sejarah. Jadi dan juga di tingkat tinggi nanti kita belajar tentang tasawuf. Tasawuf itu spiritualitas dalam Islam. Jadi bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan hati dan pikiran dari segala-segala yang bersifat nafsu dan kotoran, ego dan lain sebagainya. Jadi pembinaan kami untuk yang filsafatnya yang berkarakter filsafat skolastik jadi. Oh iya, skolastik. Skolastik. Filsafat gereja Iya, disebutnya. Saya belajar di Ya. kampus UIN Jakarta. Selain itu juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar juga filsafat Umum. oriental, filsafat umum ya. Iya. Filsafat Ini umum. tokoh-tokohnya itu kalau skolastik itu Agustinus. Ya, ya. itu. Nah, Jadi ya. kemudian kalau tidur, Father, berarti itu di kamar isinya berapa orang? Kalau di seminari menengah karena dorm atau istilahnya unitnya itu kan besar. Jadi sekitar seratusan, Satu kamar 100 orang. satu ruangan besar. Iya, Ada 100 kamar orang. tingkat. Oh, kamar ada tingkat istilahnya. apa kasur tingkat? Iya, kasur Oh, tingkat. satu orang satu kasur. Ya, Kemudian ada tingkatnya. Iya. Tingkat berapa? 2 tingkat. Jadi satu kasur itu satu dua. Satu ada satunya lagi di atas. Oke, itu ya. Ya. Kalau di seminari di tahun rohani juga masih Masih di ya, asrama unit, gede ya. Tapi kalau sudah seminari tinggi masing-masing dengan Satu kamar. satu kamar. Oh. Ada colokan nggak? Colokan Ada colokan listrik. ada, Ada ya. Ada. Berarti boleh bawa HP? tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Colokan buat apa? Eh, Lampu gitu ya. iya lampu untuk lampu. Nah, kalau saya itu satu kamar 6 orang. 3 kasur. Kasurnya 2 tingkat, bertingkat. Dan biasanya orang berebut kasur bawah, Father. Karena kalau naik turun pas udah ngantuk, subuh atau tengah malam, nggak jeblos kaki kita. Kalau ngantuk tuh sering jeblos. Tapi kekurangannya kasur bawah itu dijadikan tempat nongkrong kalau orang lain ke kamar kita. Iya. Jadi akhirnya kita bersih-bersihin terus. Gitu. Ada plus minusnya. Cuma colokan nggak ada di kita. Karena bukan hanya HP yang nggak boleh, semua terkait listrik itu nggak boleh. Ini di pesantren saya ya. Jadi kayak apa ya? Pemanas air tuh. Itu nggak boleh. Jadi kita kalau ambil air panas tiap malam setelah sholat Isya jam 8 itu ke ruang dapur boleh ngambil air panas dimasukin ke termos gitu untuk bikin susu, bikin teh, bikin kopi terserah. Ya kalau di seminari menengah umumnya tidak ada colokan. Colokan. Tapi kalau seminari tinggi itu ada. Jadi HP nggak boleh. HP yang menjadi HP nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau musik kayak dengerin musik kayak juga. zaman dulu Walkman gitu. Itu juga Nggak boleh. Nggak boleh. Sama. Kemudian kalau malam, Father. Jadi ketika malam itu ada batas waktunya nggak harus tidur jam berapa? Malam. Iya. Pengalaman saya ya. Kadang ya kalau di seminari menengah kan tidur jam setelah doa malam kan semua harus tidur. Jam 10 itu? Tenang, ya. Tapi kadang ada yang
nakal, nongkrong sendiri-sendiri atau kelompok kecil. Iya, itu nggak boleh berarti kan? Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh kan? Tapi dia ngelanggar. Iya. Iya. Saya juga jam 10 itu dimatikan lampu di asrama semua. Jadi gelap. Iya. Nah, tapi yang nakal-nakal itu dia ngidupin lilin, bawa kopi, nongkrong masih. Cuman kalau ada ustadz atau kiai yang masuk, wow, kita tuh pada nyebar semua. Udah ada perannya tuh, siapa yang ngambil lilin, siapa yang ngambil teko kopi, siapa yang ngambil gelas kopi, itu ada perannya, langsung masuk sok tidur kita. Nah, itu kalau malam ya. Terus apa hal-hal yang lucu? Biasanya kalau kita hidup ngumpul gitu masih muda, banyak hal lucu. Apa aja ya? Banyak di seminari. Seminari banyak ceritanya. Curi-curian sendal nggak? Istilahnya kalau di pesantren gosop. Gosop tuh bukan mencuri. Make sendal dari masjid ke asrama. Itu soal senioritas. Contohnya, ketika masuk pertama, kita punya sepatu baru. Jadi ada kakak kelas yang suka sama sendal sepatu kita, diambil, kita tidak kita tahu. Oh, kita juga takut yang mau nego. Takut, jadi diam saja pakai aja. Kita iya. lihat dia main bola, ya diam, itu sepatu saya. Oh, gitu. Wah, kalau saya nggak separah itu sih. Kalau saya tuh gosop itu artinya minjam tanpa ngomong. Tiba-tiba kita keluar masjid nggak ada sendal kita, pas kita nyampe asrama sendal kita udah ada tuh. Nah, cuma masalahnya dari masjid ke asrama itu kan nggak boleh nggak pakai sendal kita, harus pakai sendal. Nah itu kita bingung tuh, mana mau nelpon juga nggak bisa kan. Akhirnya ya udah kita gosop sendal teman kita yang lain. Jadi itu bahkan pernah sendalnya kiai. Sendalnya kiai di gosop, iya. Bukan iseng, itu udah gak ada